Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai derivatif dari derivatif. Maknanya adalah melakukan turunan tingkat tinggi atau ordo yang lebih tingginya. Jika diketahui sebuah fungsi awal, di mana fungsi awal tersebut adalah Y sama dengan Fx, maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah dy dx-nya sama dengan dfx dx. Kemudian untuk mencari turunan kedua dari fungsi awal kita tadi, maka dia akan menjadi d kuadrat y dx kuadrat d kuadrat fx dx kuadrat dan seterusnya sampai apakah turunan ketiga, turunan keempat dan seterusnya. Artinya apa? Jika sebuah fungsi diketahui untuk mendapatkan turunan kedua, maka turunan pertamanya harus ditemukan terlebih dahulu. Hal yang sama jika ingin mendapatkan turunan ketiga dari fungsi awal ini, maka harus ditemukan fungsi turunan pertamanya dan turunan keduanya. Dari turunan kedua baru bisa diturunkan turunan ketiga. Tidak bisa kita kalau misalnya mencari turunan ketiga dari fungsi ini, setelah kita dapatkan fungsi pertama, kita otomatis bisa mendapatkan fungsi ketiga. Berarti harus secara berurutan. Contoh, Y sama dengan sepertiga X kuadrat kurang 4X kuadrat tambah 12X kurang 5. Dari persamaan ini, kita temukan dulu turunan pertamanya, dy dx-nya, seperti aturan penjumlahan dan pengurangan dalam turunan kaidah diferensial yang sudah dipelajari, maka dia akan menjadi x kuadrat kurang 8x tambah 12. Turunan pertama ini sudah kita dapatkan, baru bisa kita mencari turunan kedua dengan menurunkan kembali fungsi yang pertama ini. Dia akan menjadi 2x kurang 8. Untuk mencari turunan ketiganya, berarti didapatkan dari menurunkan turunan kedua dari fungsi tersebut. Sehingga D3Y dx pangkat 3 adalah sama dengan 2. Sekarang coba Ananda lihat di sini ada 2 soal dianya. Maka soal pertama ini digunakan untuk diskusi, sementara soal kedua digunakan untuk tugas. Ya, untuk semua lokal matematika ekonomi 2 dengan saya itu mengerjakan tugas yang pertama untuk diskusi dan soal kedua untuk tugas. Apa sebenarnya manfaat kita mempelajari derivatif dari derivatif ini? Manfaat yang bisa kita gunakan dalam ilmu ekonomi kita adalah dengan menemukan maksimisasi ataupun minimisasi suatu fungsi. Ya, nanti dalam aplikasi akan lebih jelas lagi. Atau kita bisa bicara mengenai optimisasi. Untuk melihat suatu fungsi tersebut maksimum, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah turunkan turunan pertama fungsi tersebut samakan dengan 0, dan kita lakukan turunan kedua dari fungsi tersebut. Jika dia kecil daripada 0, maka fungsi yang kita maksud tersebut adalah fungsi maksimum. Tapi jika sebuah fungsi dia dikatakan minimum, yang kita lakukan tetap yang berarti syarat dari suatu fungsi maksimum atau minimum tetap melakukan turunan pertama, di mana turunan pertamanya kita samakan dia dengan 0. Dan jika turunan keduanya besar dari 0, maka fungsi tersebut adalah fungsi minimum. Dan turunan kedua dari fungsi tersebut adalah kecil daripada 0, maka turunan tersebut adalah merupakan fungsi maksimum. Kita contohkan sebuah soal, Y sama dengan Fx, X kuadrat kurang 4X tambah 8. Apakah fungsi ini akan maksimum atau minimum? Berarti dari fungsi tersebut kita akan mencari turunan pertama dari fungsi 2X kurang 4 dan kita samakan dengan 0.
atau kita penuhi syarat untuk mencapai apakah maksimum atau minimum fungsinya. Ketika kita dapatkan turunan pertama 2x kurang 4 sama dengan 0, kita bisa mendapatkan x sama dengan 2. Ya. Sehingga ketika kita cari turunan kedua dari fungsi tersebut, dia akan menjadi 2. 2 besar daripada 0. Sehingga kita katakan fungsi Y sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 8 itu merupakan fungsi minimum. Di titik berapa dia akan mencapai minimumnya? Kalau misalnya kita lihat X-nya di sini 2, berarti kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan kita ini, kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Jika kita dapatkan nilai Y-nya, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, berarti min 8, 8 habis, berarti Y-nya adalah 4. Berarti fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8 akan mengalami titik minimum dia pada X-nya 2 dan Y-nya 4. Nah, soal ini Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 8X kurang 3. Ini soal merupakan tugas bagi Ananda dan yang dapat dikerjakan dalam buku latihan atau catatannya. Artinya dalam soal ini yang ditanyakan adalah tentukan pada saat X berapa fungsi ini Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 8X kurang 3 akan mencapai titik maksimum. Oke, Ananda. Ini secara sederhana manfaat dari kita belajar derivatif atau turunan tingkat tinggi untuk mencapai maksimisasi atau minimisasi sebuah fungsi, atau istilahnya kita dalam ekonomi adalah optimisasi. Baik, silahkan dipelajari semuanya sehingga nanti ketika kita bertatap muka kita bisa mendiskusikan lebih mendalam lagi semua yang dikeluarkan dalam video pembelajaran. Silakan dicatat dalam buku catatannya sehingga bisa diulangi untuk lebih memahaminya. Oke, Ibu akhiri penjelasan mengenai yang namanya derivatif dari derivatif serta manfaatnya atau optimisasinya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.